adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang aulia, betul-betul manusia pilihan Allah. Kebetulan hari ini saya berada di lingkungan kompleks Makbaroh yang bersejarah untuk masyarakat Pemalang, tepatnya di Kecamatan Moga, yaitu Mbah Nur Duria bin Sayyid. Begitu indahnya alam ini dan sekaligus menandakan saat beliau masih hidup. Beliau adalah keturunan seorang wali yang menyebarkan Islam hanya dengan berzikir, dan wisata yang ada di sini patut untuk kita kunjungi. Di samping pemandangannya indah, juga wisata religi di sini mengandung sejarah. Jangan lupa mohon dukungannya, khususnya seluruh masyarakat Pemalang dan juga umumnya warga Nahdliyin, agar kami generasi-generasi penerus senantiasa mencintai alam dikaitkan dengan sejarah para waliullah. Mohon like, share, komen, dan di-subscribe. Matur nuwun. Dari hasil kami menggali keterangan yang bersejarah tentang Mbah Nur Duria bin Sayyid, dan juga dari berbagai narasumber, termasuk yang paling dipercaya adalah dari juru kunci makam Mbah Nur, yaitu keturunan ketiga daripada Mbah Nur, yaitu Kiai Ahmad selaku cucu daripada Mbah Nur Duria. Maka kami akan membacakan karomah yang dimiliki Mbah Nur. Dari sekian karomah yang dimiliki Mbah Nur Duria, diantaranya yang pertama ialah perhatian seorang waliullah Mbah Nur Duria kepada santrinya walaupun beliau sudah wafat. Dikisahkan bahwa santri Mbah Nur yang bernama Kiai Haji Abdul Mu'id yang selalu takdim pada gurunya, ia setiap tahun walaupun tempatnya jauh di daerah Meranggen, ia selalu menghadiri haul gurunya di Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Sekitar tahun 2011 silam, selesai berziarah dari kegiatannya menghadiri haul gurunya itu, ia ingin pulang. Namun tiba-tiba mobilnya mogok, tidak bisa jalan. Ia pun berusaha untuk memperbaiki mobilnya sampai 3 jam, tetapi mobil itu tidak mau berjalan atau mesinnya tidak mau hidup. Akhirnya sang santri Kiai Haji Abdul Mu'id memutuskan untuk bermalam di makam Mbah Nur. Namun apa yang terjadi setelah pagi menjelang siang, saat Bapak Kiai Haji Abdul Mu'id ingin memperbaiki mobilnya kembali, ternyata mobil itu sudah menyala dengan sendirinya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, semua adalah kehendak Allah. Namun sangatlah ajaib, kenapa mobil yang tadi mesinnya mati sekarang menyala sendiri. Kemudian karomah yang kedua adalah kisah pisang ajaib milik daripada Mbah Nur. Konon dua santri Mbah Nur yang sangat dicintainya, yaitu yang bernama Kiai Bardi dan juga Kiai Haji Abdul Mu'id, ingin bersilaturahim atau sowan ke rumah gurunya. Namun ia tidak punya ongkos. Yang merasa punyai
pada dua santri tersebut hanyalah buah pisang yang masih di pohon. Karena rasa rindunya kepada gurunya itu, maka kedua santri itu pun lalu menebang pohon pisang itu untuk dijualnya, agar perjalanannya ke rumah gurunya bisa pakai ongkos dari hasil penjualan pohon pisang tersebut atau buah pisang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman Mbah Nur yang rumahnya persis di bibir sungai. Kedua santrinya disuguhkan sebagai tamu. Ia sudah menjadi kebiasaan kalau ada tamu, maka tuan rumah menyuguhinya dengan minuman ataupun makanan kecil. Hari itu juga kedua santrinya yang datang dari jauh disuguhi buah pisang oleh gurunya. Kedua santri itu pun kaget karena pisang yang disuguhkan sama persis dengan pisang yang ia jual, yang ongkosnya untuk perjalanan menuju rumah sang guru. Kedua santri itu pun terheran-heran, kenapa buah pisang yang ia jual persis sama dengan buah pisang yang disuguhkan oleh sang gurunya. Kemudian karomah yang ketiga, air hujan tak bisa menyentuh tubuh Mbah Nur. Kisahnya, saat Mbah Nur berangkat ke Benda Kerep Cirebon untuk mengaji pada sang kiai yang sekaligus gurunya, yaitu Kiai Kaukab, Mbah Nur ditemani oleh sang menantunya yang bernama Kiai Mustafa. Namun setelah sampai di Kaukab, tiba-tiba hujan datang dengan derasnya. Lalu Mbah Nur berkata kepada menantunya, yaitu Kiai Mustafa, "Peganglah tanganku dengan erat-erat." Dan memang nyata, tidak ada setetes air hujan pun mengenai tubuh Mbah Nur dan juga sang menantu. Padahal kedua orang tersebut tidak membawa payung ataupun benda yang untuk menutupi tubuhnya agar tidak terkena air hujan. Memang sangatlah aneh, sehingga sang menantu yang bernama Kiai Mustafa dalam hatinya bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa Mbah Nur dan juga saya, padahal hujan deras, ternyata tidak terkena air. Sang menantu pun akhirnya sadar, oh, apakah ini karomah yang dimiliki mertua saya yang bernama Mbah Nur, sehingga walaupun hujan deras, beliau tidak terkena air hujan. Kemudian karomah yang lain ialah saat banjir, rumah Mbah Nur pun tidak terkena air. Ini cerita pada saat di daerah Moga, khususnya di Desa Walangsanga, terjadi banjir. Kediaman Mbah Nur yang berada di blok Musola Al-Awabin, namun karena alasan ingin menyepi atau ingin riyadhah, beliau memilih tinggal di blok Manggis Ginting, Kelurahan Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, yang masih sepi dari lingkungan penduduk karena letaknya persis di tengah sawah dan persis di bibir sungai. Rumahnya terbuat dari bambu. Karena kesederhanaannya itulah
masyarakat selalu menghormati Mbah Nur dengan karismatiknya. Di saat terjadi banjir besar dan air sungai meluap, seakan air itu tidak berani menyentuh rumah Mbah Nur. Ajaibnya, air sungai yang meluap itu nampak miring sengaja untuk menghindar dari rumah Mbah Nur. Seolah-olah air sungai itu bisa mengerti bahwa rumah yang ada di pinggir sungai itu seorang wali, sehingga air banjir pun yang meluap dari sungai tidak berani untuk menyentuh rumah Mbah Nur. Kemudian karomah yang lain, ia mampu melihat kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Alkisah, suatu ketika pada tahun 1974, Haji Samsudin dan juga istrinya yang berasal dari daerah Tegal hendak melaksanakan ibadah haji. Semua syarat dan berbagai macamnya sudah terpenuhi, tinggal menunggu keberangkatannya. Ia pun sowan ke rumah Mbah Nur untuk meminta doa restu dan berkah agar perjalanan haji mereka dilancarkan oleh Allah. Maka ia berkata, "Mohon doa restu Pak Yai, tahun ini saya akan melaksanakan ibadah haji. Doakan saya agar saya lancar dan selamat sampai tempat tujuan." Kemudian Mbah Nur dengan muka biasa saja, ia menjawab, "Mau haji Singapura," ungkap Mbah Nur tanpa ekspresi wajah yang memang bukan wajah disengaja atau dibuat-buat. Artinya biasa-biasa saja Mbah Nur mengucapkan kata mau haji Singapura. Singkat cerita, Haji Samsudin dan keluarganya pamit pulang. Namun dalam perjalanan pulang, Haji Samsudin beserta istrinya, ia membawa teka-teki dalam benaknya. Di belakang hari kemudian, teka-teki Mbah Nur terjawab. Ternyata keluarga Haji Samsudin, walaupun sudah berada di embarkasi di Jakarta, tinggal menunggu terbangnya pesawat, ternyata gagal, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Akhirnya teka-teki inilah yang akhirnya Haji Samsudin beserta istrinya bisa menjawab. Kata Mbah Nur teringat dengan kalimat Haji Singapura, ternyata menandakan bahwa saya dan juga keluarga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Inilah yang menjadi pemikiran keluarga daripada Haji Samsudin. Ternyata Mbah Nur sudah mengerti peristiwa yang akan datang. Kemudian kejadian yang lain terjadi pada istri Mbah Nur yang bernama Nyai Nurmi. Nyai Nurmi akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ia pamit minta izin dengan sang suaminya, yaitu Mbah Nur Durya. Sebagai suami, melihat dan sekaligus apa yang ingin ia citakan untuk berangkat haji, betul-betul Mbah Nur sangat mendukungnya. Lalu Mbah Nur pun hanya berkata, "Silakan kamu pergi berhaji. Nanti ketemu saya di Mekah. Tapi nanti juga kamu tidak akan bisa kembali ke Walangsanga." Singkat cerita, Nyai Nurmi pun sampai di Mekah. Dan anehnya, begitu Mbah Nurmi sampai di Mekah,
ia bertemu dengan sang suaminya, yaitu Mbah Nur. Padahal pada saat Mbah Nurmi berangkat ke Tanah Suci, Mbah Nur tidak ikut serta. Kemudian Mbah Nur pun berkata kepada Nyai Nurmi, "Sekarang apa kata saya, alhamdulillah kamu bisa bertemu dengan saya." Namun kejadian itu betul-betul terjadi apa yang diucapkan oleh Mbah Nur. Ternyata Nyai Nurmi tidak pulang ke Walangsanga untuk selama-lamanya, karena pada saat melaksanakan ibadah haji, Nyai Nurmi dipanggil oleh Allah dan wafat di Mekah. Itulah diantara karomah yang dimiliki oleh Mbah Nur Turia. Yang jelas karomah itu banyak, namun kami hanya membacakan sebagian daripada karomah Mbah Nur. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa karomah itu adalah milik orang-orang pilihan Allah. Artinya karomah itu hanya dimiliki oleh para waliullah yang memang tingkat ketakwaannya di atas rata-rata orang biasa. Yang jelas, marilah kita sebagai generasi penerus bahwa ulama-ulama dan juga waliullah memang mempunyai karomah, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan karomah yang saya bacakan ini senantiasa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.